Pertanyaan dari Ibu Nur Halimah ya, di 16 jam yang lalu terkait dengan video saya ya, pertanyaan seleksi wawancara calon guru penggerak. Ini adalah pertanyaannya Bapak Ibu ya. Saya sudah copy ke notepad ya yang lebih besar. Pertanyaannya seperti ini, Pak, jawaban kita pada saat tes wawancara itu harus sesuai kenyataan yang sebenarnya dengan kondisi sekolah kita, atau jawaban pada tes wawancara itu harus kita jawab sesuai dengan apa yang kita tulis pada esai. Yang mana yang betul, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tentunya apa yang sudah kita tulis di esai itu harus juga menjadi pendukung ya, ketika nanti kita menjawab pertanyaan dari asesor ketika kita tes wawancara. Ya, apabila memang pertanyaan dari asesor itu sudah sesuai ya, artinya kita ingat bahwa pertanyaan asesor ini ada kaitannya dengan apa yang sudah kita tulis di esai, maka Bapak Ibu harus tentunya menjawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Ya, jadi pertanyaan dari asesor harus Bapak Ibu jawab sesuai dengan pengalaman. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu jawab sesuai dengan pengalaman, kecuali kalau asesor itu menanyakan tentang rencana. Ya, tapi kalau Bapak Ibu asesor itu menanyakan hal yang sudah terjadi, maka Bapak Ibu wajib menjawab sesuai dengan pengalaman atau kejadian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian, apakah harus sesuai dengan kondisi sekolah? Tentu saja harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Pengalaman Bapak Ibu mengajar kan pasti teralami atau dialami ketika Bapak Ibu di sekolah. Kemudian, apakah harus sesuai dengan yang kita tulis di esai? Ya tentunya harus sesuai Bapak Ibu ya, karena menurut saya dari pihak asesor itu pasti akan mengkonfirmasi ya, atau menanyakan ulang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu jawab ketika menulis di esai. Tetapi kemungkinan para asesor nanti akan menanyakan dalam bentuk lain, ya tidak sama persis seperti pertanyaan ketika menulis di esai, tetapi masih ada kaitannya dengan jawaban esai yang Bapak Ibu tulis. Sehingga Bapak dan Ibu harus menjawabnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis di esai. Oleh karenanya, ketika Bapak Ibu menjawab pertanyaan esai, harapannya ya Bapak Ibu jawab dengan jujur ya, bahwa itu adalah pengalaman Bapak dan Ibu semuanya ya, tidak ada rekayasa, tidak ada yang dibohongi ya, tidak ada yang dikarang ya, tetapi adalah Bapak Ibu menjawab esai itu sesuai dengan pengalaman. Karena kalau sesuai pengalaman kan Bapak Ibu pasti menjawabnya mudah ya, karena mengalami. Itu Bapak dan Ibu ya dari saya untuk Ibu Nur Halimah ya yang sedang bertanya. Jadi saya jawab sesuai dengan kondisi sekolah kita dan juga harus sesuai juga dengan esai. Kalau memang pertanyaan di wawancara itu masih ada kaitannya dengan pertanyaan esai. Tentunya Bapak Ibu ini tips dari saya. Sebelum Bapak Ibu menghadapi tes wawancara, Bapak Ibu membaca kembali ya, membaca kembali pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang Bapak Ibu tulis di pertanyaan esai. Ketika sebelum Bapak Ibu mendapatkan jadwal tes wawancara, pastinya Bapak Ibu sudah mencatat ya pertanyaan-pertanyaan wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai ya dengan jawabannya silahkan dipelajari dulu sebagai bekal nanti untuk menjawab pertanyaan wawancara. Kemudian Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan sekilas ya terkait dengan petunjuk wawancara ya. Bapak Ibu harapannya harus sudah standby ya di ruang wawancara yang Bapak Ibu sediakan, yang Bapak Ibu siapkan dan Bapak Ibu harus sudah ada. Kalau dulu saya wawancara itu 60 menit ya atau 1 jam itu sudah ada di room ya atau di posisi di ruangan dan alat sudah siap, koneksi jaringan dan listrik dan sebagainya, perangkat juga sudah siap. Karena waktu saya dulu wawancara itu asesor login atau online menggunakan Google Meet itu lebih awal ya. Seingat saya dulu itu 30 menit sebelum jadwal dimulai, asesor sudah datang, kemudian saya ditanya kesiapan saya, ya kesiapan diri, kesiapan alat, ya perangkat dan sebagainya. Kemudian saya menjawab siap dan ternyata langsung dimulai Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaannya itu bisa lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.
Kemudian wawancara akan berlangsung selama kurang lebih ya 60 menit ya, di mana kita akan diwawancarai oleh 2 orang ya dari tim asesor yang bersamaan. Kemudian selama wawancara calon fasilitator ya atau calon guru penggerak ataupun pengajar praktek harapannya memberikan jawaban ya Bapak Ibu ya, memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan ya. Artinya Bapak Ibu harus menjawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian berikut adalah contoh jawaban yang diharapkan saat wawancara Bapak Ibu ya. Kita perhatikan, saya akan coba bacakan ya. Saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk murid. Pihak sekolah, orang tua, pihak kantin tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Selama 2 tahun, saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak, misalnya dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak, bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Hasilnya, di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga, masing-masing pihak menunjukkan dukungan terhadap program saya. Bapak Ibu, disinilah saya akan coba menganalisa ya. Saya akan beritahu rahasia menurut saya ya. Apa yang penting di dalam jawaban ini? Yang pertama adalah Bapak Ibu, di sini ada beberapa kata yang menurut saya kata kunci ya. Di sini ada kata-kata hambatan. Jadi seorang calon guru penggerak harus mampu ya mengatasi setiap hambatan yang ada ya ke depannya ya, karena tugas seorang guru penggerak itu sangat berat ya, banyak hambatan-hambatan nanti yang akan dihadapinya. Kemudian di sini ada pihak sekolah, orang tua, dan pihak kantin. Artinya ada penyebab dari hambatan tersebut ya. Penyebabnya adalah tidak mendukung implementasi program ya, karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Bapak Ibu, berarti kita harus nanti menjawabnya harus benar-benar detail ya. Kira-kira kalau ada hambatan siapa saja yang menjadi penghambat. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada kata kunci lagi yaitu selama 2 tahun saya melakukan berbagai cara untuk merangkul. Nah, ini berarti ada action Bapak Ibu ya. Ada action dan tentunya Bapak Ibu harus menjawab sesuai dengan pengalaman ya, jangan dikarang ya, jangan direkayasa, tetapi sesuai dengan pengalaman. Di sini ada upaya Bapak Ibu ya, ada upaya, kemudian di sini ada pertanyaan bagaimana ya cara menerapkannya. Kemudian ada apa yang bisa didukung, kemudian bagaimana lagi ya mengatasi kekhawatiran, dan terakhir adalah hasilnya. Jadi kalau saya analisa dari jawaban ini, calon guru penggerak harus mampu ya memberikan jawaban yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi kalau dilihat dari sini, ini adalah sebuah pengalaman seseorang yang mengalami hambatan ketika menjalankan suatu program, dan dia menyampaikan juga pihak-pihak yang berkaitan itu siapa saja, kemudian bagaimana dia melakukan, ya, dan apa saja cara-cara yang diterapkan sehingga hasilnya menunjukkan dukungan Bapak Ibu ya. Ini ada dukungannya terkait dengan program tersebut. Jadi kalau kita analisa dari jawaban yang direkomendasikan ya atau jawaban yang diharapkan ini, seorang asesor bisa mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan ya, atau yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak, mulai dari cara mensikapi hambatan, kemudian bagaimana dia mengatasinya, ya, kemudian bagaimana hasilnya. Bapak dan Ibu, ini adalah jawaban yang menurut saya sangat lengkap sekali ya, menggambarkan bagaimana seorang calon guru penggerak ya mengatasi sebuah masalah, kemudian disampaikan juga tantangannya, siapa saja yang berkaitan, kemudian apa yang dilakukan, bagaimana caranya, dan hasilnya seperti apa. Bapak dan Ibu, itu adalah contoh ya, penjelasan dari saya. Bapak Ibu besok harus menjawab seperti itu ya, karena itu adalah jawaban yang diharapkan saat wawancara. Jadi hindari Bapak Ibu menjawab dengan singkat, kemudian menjawab dengan secara singkat ya. Artinya Bapak Ibu misalnya menjawabnya hanya itu ya. Artinya Bapak Ibu harus menceritakan detail ya, menceritakan secara detail, paling tidak ada beberapa hal yang tadi ini saya jelaskan ya.
Yang warna kuning, kendalanya apa, siapa yang menjadi penghambat, Bapak Ibu lakukan apa, actionnya, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi itu adalah hal-hal poin penting yang Bapak Ibu harus cermati. Demikian Bapak dan Ibu, dan jangan lupa dijawab harus sesuai dengan pengalaman ya, sehingga Bapak Ibu bisa nanti menjawab pertanyaan berikutnya bisa lebih mudah ya, karena biasanya pertanyaan berikutnya itu masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Demikian Bapak dan Ibu, informasi dari saya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan semoga sukses Bapak Ibu ya di dalam melaksanakan wawancara ya, dan lolos menjadi calon guru penggerak, dan akhirnya mengikuti pendidikan dan diberikan kelancaran di dalam pendidikan guru penggerak selama 6 bulan dan akhirnya menjadi guru penggerak. Bapak Ibu, terima kasih. Silakan like dan subscribe ya, dan klik loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya seputar dunia pendidikan. Silakan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.